Ad-darsus tsalis, pelajaran yang ketiga, wiladatuhu wa radha'atuhu, kelahiran baginda Nabi, kemudian kisah menyusuinya baginda Nabi. Kemarin sudah kita baca wulida bi Makkah yaumal itsnain. Dilahirkan di Mekah hari Senin. Dan itu dikukuhkan oleh baginda Nabi, itu jelas. Tidak perlu diragukan lagi. Adun ats-tsani asyar min Rabiul Awwal amal fil. Itu ada diperselisihkan di antara para mu'arrikh, para ahli sejarah tentang kelahiran. Dan kita tidak perlu mempeributkan tentang perbedaan apakah tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 9 atau yang lainnya. Kadang urusan seperti ini pun menjadi sebab berselisih lalu sampai mungkin tidak tegur sapa. Dan tidak ada yang demikian kecuali karena kebodohan. Kenapa? Bukan tanggal yang kita pentingkan, tapi kelahiran Nabi itu yang harus kita sadari, pentingnya kelahiran Nabi, agungnya kelahiran Nabi. Dan kelahiran Nabi waktu itu betul-betul kelahiran yang artinya memang lahir di saat belum ada gambaran kalau ini akan bakalnya jadi Nabi. Tidak diketahui kalau akan jadi Nabi. Sehingga mungkin sekali terjadi perselisihan tentang penanggalan. Tentang tanggal kelahirannya. Karena beliau adalah di antara lahir dari Sayyid Abdullah putra-putra Abdul Muttalib. Seperti yang lainnya. Dan memang ini orang-orang besar semuanya di kalangan orang Arab. Keluarga Quraisy. Keluarga Bani Muttalib. Abdul Muttalib. Keluarga besar. Maka dari itu kami himbau kepada penukil kisah. Banyak cerita-cerita tolong yang dinisbatkan kepada sejarah baginda bersama kelahiran Nabi yang bermacam-macam, jangan gampang latah Anda menukilnya. Jangan sampai jadi bahan tertawaan nanti. Menisbatkan kepada kisah Nabi sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau masalah faktor kecintaan kita, cinta tidak boleh kita berdusta juga. Apalagi mengada-ngada, nggak boleh. Kehadiran Nabi sangat berbeda dengan kehadiran Sayyidina Musa. Yang Allah berikan ilham kepada ibundanya. Kisah kejahatan Fir'aun saat itu. Lalu hadir kisah Sayyidina Musa yang panjang, lebar. Disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu bukan mengurangi jika ada kisah Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad kisahnya tidak seheboh kisah Nabi Musa. Bukan berarti Nabi Muhammad lebih rendah, oh tidak. Karena itu baru permulaan perjalanan Nabi. Nanti puncaknya adalah beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Biasanya pembawa kisah cerita itu suka menghadirkan hal-hal yang berlebihan tentang seputar kelahiran baginda Nabi SAW. Makanya ini bukan waktunya untuk kita meneliti, akan tapi ini sekedar rambu-rambu. Kapan kita ingin menukil sesuatu yang dinisbatkan kepada baginda, jangan kita asal ambil saja. Termasuk perbedaan tahun ini adalah khilaf, nggak perlu kita keras dalam hal ini. Perbedaan bulan. Perbedaan hak tanggal. Dan Amfil itu kan dugaan. Amfil adalah diduga tahun 570 atau Masehi 570. Diperkirakan adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Seperti itu. Jadi setelah Nabi masyhur, Nabi membawa risalah yang sangat-sangat agung, baru dihitung ke belakang. Perkiraan. Sehingga ada perbedaan pendapat. Dan bersama perbedaan ini bukan berarti kita harus bermusuhan, harus mencaci. Baik. Kemudian summi'amu wiladati amal fil. Waktu hari kelahirannya disebut tahun gajah, amal fil, lianna malikal habasyah.
dari Habasah, arsala, raja Habasah mengutus, menyuruh amiladati pas bersamaan dan kelahiran baginda Nabi. Itu nanti ada pertanyaan, persis pasnya apa tahunnya, apakah persis harinya? Itu juga pertanyaan. Ini aja semuanya perkiraan yang untuk mempermudah kita mengingat tahun gajah. Karena bersama datangnya pasukan gajah, Abdul Muthalib itu sibuk. Sibuknya bukan sibuk menghadapi, melihat keadaan Ka'bah mau dihancurkan yang pada akhirnya diserahkan kepada Rabbul Ka'bah yang punya Ka'bah Allah Jalla Jalaluh, sehingga mereka pun akhirnya mundur. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana girang dan gembiranya Abdul Muthalib bersama kelahiran cucunya Nabi Muhammad. Yang makna kegembiraan bermacam-macam. Faktor sebab diantaranya adalah setelah anak beliau yang bernama Abdullah wafat, seolah-olah Sayyidina Nabi itu adalah menggantikan ayahandanya. Hadir di tengah-tengah kehidupan. Dan termasuk Abu Lahab pun juga ikut bergembira. Karena keluarga besar ini. Keluarga besar yang telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad bin Abdullah. Jadi hal-hal semacam ini jangan sampai kita biasa berselisih. Ini dugaan bahwasanya kelahiran tahun ini untuk mempermudah bahwasanya lahir. Tepat tanggalnya itu adalah untuk mempermudah, ada dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang memang sudah hampir disepakati itu adalah tahun gajah. Di tahun itu adalah memang ada pasukan gajah yang datang menyerang Ka'bah, menyerang Makkah Ka'bah. Lihat milik Ka'bah itu menghancurkan bahwa karena fihi filun azim, di situ ada pasukan gajah yang besar dikendarai oleh pasukan-pasukan. Fa ahlakallahu al-jaish. Kemudian Allah menghancurkan pasukan-pasukan gajah ikroman, bersama itu adalah untuk subhanallah pengagungan kelahiran baginda Nabi wiladati Nabi SAW, untuk pengagungan pemuliaan terhadap kelahiran baginda Nabi SAW. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fit tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tayran tarmihim bi hijaratin min sijil. Diabadikan di dalam satu firman surat Al-Fil. Kemudian setelah baginda Nabi terlahir, ardu'adhu ba'da ummihi, setelah ibundanya adalah Thuwaibatu al-Aslamiyatu. Thuwaibatu al-Aslamiyatu khadimatu ammihi Abi Thalib. Di sini ditulis khadimatu ammihi Abi Thalib, pembantu paman beliau Abu Thalib. Akan tapi penulis sejarah yang lain menjelaskan bahwasanya Thuwaibah itu adalah budak perempuannya Abu Lahab. Budak perempuannya Abu Lahab, yang mengkhabarkan kepada Abu Lahab tentang kelahiran seorang anak dari saudaranya yaitu Abdullah. Dan bergembira saat itu Abu Lahab. Setelah itu pindah kepada Thummal Halimatu As-Sa'diyatu, Halimah Sa'diyah. Ila an balagha umruhu 4 sanawat. 4 sanawatan selesai sampai 4 tahun umurnya. Jadi bersama Sayyidah Halimah Sa'diyah yang beriwayat yang benar sahihah tentang bagaimana kisah Halimah. Dan tradisi di Arab itu memang ada orang yang menyusukan dan menyewakan dirinya untuk menyusui. Dan baginda Nabi adalah yatim. Ayahnya enggak meninggalkan uang. Wanita-wanita punya susu banyak enggak mau dibayar apa. Sehingga ada orang yang nasibnya tampak buruk tapi beruntung, Halimah. Bahkan dikatakan Sayyidah Halimah Sa'diyah sendiri waktu itu tidak terlalu lancar air susunya. Cuman beliau butuh untuk mendapatkan seorang anak susu demi kesinambungan kehidupannya. Nasib zahirnya tidak baik, ketemu yang nasib zahirnya tidak baik. Tapi Allah beri kebaikan. Nasib Halimah yang tidak banyak
diminati oleh orang karena susunya tidak banyak. Nasib baginda yang fakir, siapa mau nyusuinya? Akhirnya tersisa anak di Makkah namanya Muhammad bin Abdullah. Halimah Sa'diyah nggak mendapatkan anak. Ketemulah Sayyidah Halimah Sa'diyah dengan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Semula yang dikendari Sayyidah Halimah adalah keledai yang lemah, kendaraan yang lemah. Ternyata setelah dikendarai oleh Sayyidah Halimah yang menggendong seorang anak Sayyidina Muhammad bin Abdullah, binatang kendaraan tersebut menjadi giat. Jalannya lebih cepat. Sampai di rumah susunya lancar. Kemudian subur perkebunan di kampung, di rumahnya. Makmur hidupnya. Berkat Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidah Halimah Sa'diyah. Merawat baginda Nabi SAW, menyusui baginda. Berkat menyusui baginda. Allah beri segala kebaikan untuk Sayyidah Halimah. Secara zahir tidak mendapatkan uang banyak. Barangkali seperti itu bahasa sederhananya. Tapi Allah beri sesuatu yang dahsyat. Ini adalah Sayyidah Zainab. Sayyidah Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah yang telah menyusui baginda Nabi SAW. Ini tradisi atau kebiasaan di Arab zaman itu. Dan ada satu makna yang kebiasaan menjauhkan anak-anak kecil dari pikuk kota itu memang penting. Karena kehidupan Makkah sudah ramai sekali. Sayyidah Halimah adalah dari pinggiran bukit. Maksudnya bukan di tempat yang ramai hidupnya. Secara pergaulan lebih aman, secara mungkin kalau hari ini tidak banyak polusi dan sebagainya. Biarpun waktu itu juga belum ada polusi di kota Makkah. Nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada apa. Kendaraan yang paling istimewa ya onta. Baik, ini adalah baginda Nabi mulai dari terlahir sampai disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Kemudian ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat adalah wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafatnya ibunda tercinta. Setelah beberapa tahun suami Sayyidah Aminah wafat, yaitu Sayyid Abdullah. Dan dilihat baginda Nabi sepertinya umurnya sudah umur kuat, diajak berjalan. Dibawalah baginda Nabi SAW untuk ziarah kubur Sayyid Abdullah, ayahanda baginda Nabi. Dan di saat ziarah, karena waktu kisah kemarin wafatnya ayahanda baginda waktu ke Madinah, di sekitar sanalah wafat. Dibawalah Sayyidina Nabi untuk ziarah ayahandanya. Dan di perjalanan pulang bahkan seorang baginda dengan ibunda tercintanya dan didampingi oleh pelayan setia keluarga, yaitu Ummu Aiman. Setelah ziarah perjalanan pulang, tepatnya di satu kampung namanya Abwa, ibundanya sakit dan wafat di tempat tersebut. Lalu baginda Nabi sendiri hanya didampingi oleh seorang pembantu keluarga yang sangat setia, Ummu Aiman. Itu perjalanan pulang di Abwa itu antara Makkah dan Madinah. Wa qad dhahabat ila al-Madinah li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jaddu Abdul Muttalib. Di sini juga disebutkan bahwasanya pergi ke Madinah ziarah kubur ayahnya disertai dengan Abdul Muttalib. Ini adalah juga yang tidak ditulis oleh buku sejarah yang lainnya. Bukan Abdul Muttalib. Akan tapi dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman bukan Abdul Muttalib. Ini sebagian saya penulis sejarah.
Wa qad dubinat bil Abwa, kemudian dikubur ibunda baginda Nabi di Abwa. Dikubur di sana, bayangkan. Perjalanannya itu 500 kilo. Dari Mekah ke tempat. Perjalanan tidak main-main. Subhanallah. Wa ya qaryatun baina Makkah wal Madinah, itu satu kampung yang ada di antara kota Makkah dan kota Madinah. Setelah itu fahadhanathu Ummu Aiman, otomatis yang merawat baginda setelah itu Ummu Aiman. Khadimatu abihi Abdullah, pelayan setia keluarganya, yaitu pelayan Sayyid Abdullah. Yatim dan piatu. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW, yatim dan piatu. Dan nanti sesampainya di Makkah, kembali diserahkan kepada kakek beliau Sayyid Abdul Muttalib. Dan setelah itu dirawat oleh Abu Thalib. Dan seterusnya. Begitu nanti insya Allah ada cerita selanjutnya. Ada yang perlu disampaikan dari sisi akidah, sisi keimanan, bahwa ayahanda baginda Nabi SAW wafat, juga ibunda baginda wafat sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Tidak mungkin kita mengatakan kalau ayahandanya bermusuhan dengan baginda Nabi atau bertentangan dengan baginda Nabi SAW. Adapun sisi lain, kunjungnya baginda Nabi kepada ayahandanya itu enggak ada hubungannya dengan syariat Islam. Karena waktu itu Islam syariat Nabi belum datang. Dan jangan juga dijadikan hujah kalau ayahandanya baginda Nabi Islam karena ziarahnya Nabi di situ, oh tidak. Untuk menyatakan keimanan atau keselamatan ayahanda Nabi Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah bukan dengan kisah ini. Akan tapi ada pembahasan khusus tentang ayah ibu Nabi SAW, abawai Rasul. Yang jelas sudah diketahui bahwasanya ayahanda baginda Nabi wafat dalam keadaan baginda di dalam perut ibunda tercintanya. Dan ibunda wafat setelah masuk usia ke-6 tahun, 5 masuk ke-6 tahun. Dan Nabi belum menjadi utusan. Di sana ada pembahasan akidah yang perlu kita perhatikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum siapapun yang tidak bisa faham syariat karena masih anak-anak kecil, tidak bisa faham syariat karena akalnya belum ada, tidak bisa faham syariat karena tidak sampai kepadanya pesan syariat, tidak kenal syariat karena belum diturunkan syariat saat itu. Jadi ada seorang manusia yang tidak akan dihukum oleh Allah, pertama karena masih anak-anak. Yang kedua, orang gila. Yang kedua, orang yang telah tidak sampai kepadanya pesan-pesan syariat. Misalnya di hutan belantara, di hutan Pontianak, tidak mendengar tentang Islam, mereka tidak akan dihukum oleh Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Yang keempat adalah memang di kampung itu atau di negeri itu, di kaum itu belum diutus utusan. Selagi belum diutus utusan, nggak mungkin kita katakan mereka melanggar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, ibunda baginda. Nabi waktu itu belum diutus. Tidak bisa kita katakan bahasanya ayah ibunda Nabi melanggar syariat Nabi Muhammad, tidak. Yang kedua, belum ada Nabi yang diutus secara khusus untuk orang-orang Mekah waktu itu. Baik. Kemudian belum ada riwayat yang pasti tentang ayah ibunda Nabi telah sujud kepada berhala. Kalau kita cermati seperti itu, dari ini semuanya maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, bahwa kami tidak akan menyiksa seorang hamba selagi belum mendapatkan pesan
Tidak sampai kepadanya pesan para utusan. Para ahli akidah menyebut ayam fatrah, masa terputusnya wahyu. Tidak ada nabi yang turun untuk orang Mekah waktu itu. Belum ada. Sampai datang Nabi Muhammad SAW. Masa terputusnya wahyu. Tidak ada risalah. Selagi tidak ada risalah, maka tidak akan dihukum mereka. Apapun yang mereka lakukan. Kecuali nanti setelah Nabi Muhammad datang, diberi petunjuk, mereka nggak mau, baru mereka disebut sebagai orang kafir pembangkang. Adapun di sana ada riwayat, ini perlu dimasukkan supaya kita waspada dan hati-hati. Riwayat seorang sahabat Nabi yang bertanya tentang ayahandanya, lalu Nabi menjawab, ayahmu dan ayahku di neraka. Nabi menyebutkan ayahnya di neraka. Kemudian menyebut ayah baginda dan ayah orang yang bertanya di neraka. Inna abaka wa abi finnar. Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ayahku di neraka dan juga ayahmu. Maka di dalam memahami teks-teks semacam ini ada rambu-rambunya dong. Hadis ini adalah biarpun dikatakan hadis sahih, akan tapi dilihat akan berhadapan dengan riwayat apa. Jika ada dua berita yang sama-sama benar, akan ditimbang mana yang lebih kuat jika bertentangan. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak, nanti ditimbang mana yang lebih dulu. Kalau lebih dulu diketahui, maka yang berikut namanya nasih, yang dahulu namanya mansuh, dihapus hukumnya. Jika tidak diketahui, maka dilihat mana yang lebih kuat dan sebagainya. Di dalam hal ini para ulama sudah menjelaskan bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ini sangat jelas bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang belum mendapatkan utusan. Tidak akan dihukum oleh Allah. Anak kecil dan orang gila, orang yang tidak sampai kepadanya seruan dakwah, dan juga orang yang hidup pada masa fatrah yang belum ada utusan, tidak akan dihukum oleh Allah. Nah maka ini adalah Al-Quran dengan jelas maknanya, tidak perlu diragukan lagi. Berhadapan dengan satu hadis yang mengatakan ayah ibunda Nabi, ayah baginda Nabi dan ibunda baginda Nabi di neraka. Maka begitu mudah untuk mengatakan bahwa kita mengambil riwayat dari Al-Quran, berita dari Al-Quran yang mengatakan Allah tidak akan menghukum, sudah selesai. Sehingga setelah itu tidak akan berani kita mengatakan ayah ibunda Nabi ada di dalam neraka. Loh, ini riwayatkan benar. Tapi dalam kita beristidlal, mengambil satu makna daripada riwayat-riwayat, didudukkan dulu dong antar riwayat. Sehingga hadis itu tidak serta-merta kita menemukan hadis lalu kita amalkan. Perlu kita timbang dulu apakah ada yang cerita serupa dengan hadis tersebut, mana kekuatannya, mana yang lebih dulu, dan seterusnya. Itu ditimbang, dan itu kerjaan para ulama. Dan sudah tuntas. Sudah tuntas. Sehingga sampailah mereka pada keyakinan bahwasanya ayah ibu Nabi adalah orang yang selamat. Dan mengambil pendapat ini, biarpun di sana ada dinukil dari sebagian ahli tafsir, yang mengatakan kisah ayah ibunda Nabi di neraka. Biarkan itu nukil, tapi kita akan berpikir sesuai dengan cara berpikir yang benar, sesuai dengan petunjuk dalil para ulama. Al-Quran wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menghukum sampai ada utusan. Kesimpulannya adalah ayah ibunda Nabi SAW adalah orang yang selamat. Ayah ibunda Nabi adalah orang yang selamat. Hidup sebelum adanya risalah. Nabi belum diutus. Baik, ini adalah seputar tentang ayah ibunda Nabi SAW. Maka tolonglah di hari-hari seperti ini, jangan kita biasa menghadirkan sesuatu yang selagi ada peluang kita untuk mengatakan ayah ibunda Nabi selamat. Kenapa? Kok kita bingung sekali? Kok pengen banget mengatakan ayah ibunda Nabi di neraka? Apa yang ada di hatimu? Sudah sangat jelas. Al-Quran bunyi seperti itu. Apa yang ada di hatimu? Jadi ada Al-Quran yang sangat jelas. Kemudian ada riwayat hadis. Jadi hadis sahih mana lebih kuat, diambil yang lebih kuat. Ini kerjaan para ulama. Apalagi ini hadis berbeda dengan Al-Quran. Mana yang diambil? Al-Quran tentu. Seperti itu.
Kemudian hikmah dibalik keyatiman Nabi SAW tentu bagi penguat bagi siapapun. Kita semua bisa berjaya, semua bisa sukses, bisa besar. Karena yang menjadikan berjaya dan sukses adalah Allah. Maka yang yatim jangan merasa berkecil hati. Yang piatu jangan berkecil hati. Baginda Nabi yatim dan piatu besar. Menjadi orang besar. Baik, kemudian kita lanjutkan ya, itu sekali 10. Kita lanjutkan. Setelah dibawa pulang oleh Ummu Aiman, dibawa pulang. Jangan dianggap nanti ada kereta, langsung naik kereta 1 jam dari Madinah ke Mekah, 1,5 jam. Atau pakai bis 3,5 jam. Naik mobil enggak? Ini perjalanan yang panjang. Umumnya adalah naik keledai, onta, dan seterusnya. Setelah itu tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, dan meninggalnya jid kakek beliau. Qama bi tarbiyatihi, kemudian yang melaksanakan tarbiyah, yang mendidik baginda Nabi ba'da wafati ummihi, setelah ibunda wafat ibundanya. Kita bisa membayangkan ya, dari Nabi lahir dirawat oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah, kemudian setelah itu dibawa ke Madinah, kemudian pulang di Abwa, berpisah dengan ibundanya, pulang lagi, kemudian sampai di Mekah ketemu dengan kakek beliau. Kakek beliau adalah yang memberi nama Nabi Muhammad, Muhammadah, Ilham. Dan waktu memberi nama Nabi Muhammad itu dikritik oleh kaumnya. Kenapa kamu kok tidak menggunakan nama kakek moyangmu, wahai Abdul Muttalib? Kenapa kok pakai nama aneh, nama baru, Muhammad? Nama yang tidak pernah dipakai di Arab waktu itu. Jadi Abdul Muttalib sampai ke atas itu namanya kan jelas. Paman-pamannya sangat jelas. Kenapa kok dikritik waktu memberi nama Nabi Muhammad? Itu adalah ilham dari Allah kepada Abdul Muttalib. Dan dia mengatakan bahwasanya aku berharap cucuku nanti akan disanjung di langit dan di bumi. Dan Allah wujudkan. Wa kana yuhibbu akthar min hubbihi li auladihi. Sangat mencintai Sayyidina Nabi melebihi daripada anak-anak beliau. Tentu banyak faktor ya, banyak sebab. Di samping cucu, umumnya cucu memang sangat dekat dengan kakeknya. Apalagi baginda Nabi adalah cucu yang telah ditinggal oleh ayahandanya. Cucu yang ditinggal oleh ibundanya, sangat masuk akal. Bagaimana kasih dan cintanya. Bagaimana kasih dan cintanya. Walamma balagha umruhu 8 sanawatin mata jadduhu. Setelah Nabi sampai umur 8 tahun, berarti 2 tahun dirawat kakeknya, wafat kakek beliau. Bada'an kafalahu sanata ini, setelah merawatnya, menjaganya selama 2 tahun. Jadi bisa menghafal ya perkiraan tahun-tahun ya. Dari lahir 5 tahun pergi, pulang 6 tahun, 2 tahun, pindah kepada kakek beliau. Setelah kakek beliau 2 tahun, yaitu tahun umur ke-8, kakek beliau wafat. Wabada wafat jaddihi, setelah kakeknya wafat, kafalahu ammu Abu Thalib. Kemudian dirawat oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib. Abu Thalib adalah ayahanda daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Wa kana faqiran, fakir sekali. Fawassa'allahu rizqah. Setelah Nabi masuk dalam keluarga tersebut, Allah lapangkan rizkinya. Allah lapangkan rizkinya. Jadi baginda Nabi itu dengan Sayyidina Imam Ali itu adalah biarpun sepupu tapi hidup satu rumah. Nanti seperti keluarga, seperti kakak adik, sangat dekat sekali. Sebelum Imam Ali menjadi menantunya. Jadi dekat sekali. Wa kana fi muddati kafalati ammihi, baginda Nabi biarpun masih kecil, hidup bersama pamannya, enggak ngerepoti. Qaiman bima qasamahullahu wa yassarahu lahu. Dia menjalankan apa yang bisa ia lakukan, termasuk diantaranya berdagang.
ikut pamannya, dibawa pergi ke Sam. Sampai kisah pertemuan dengan Bukhairah dan seterusnya, ada nanti kisahnya. Jadi adalah, biarpun beliau adalah yatim, hidup dengan pamannya adalah tidak merepotkan. Dan Allah mudahkan. Setelah baginda Nabi tinggal dengan paman Abu Talib, pamanda Abu Talib, adalah juga dimudahkan urusannya. Baik, kemudian ini, kemudian dirawat oleh Abu Talib sampai dirawat oleh Abu Talib, pamanda Abu Talib sampai dinikahkan, sampai nanti mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu. Sampai mendapatkan wahyu. Mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu. Dan Abu Talib nanti menjadi penjaga Nabi dari luar. Karena Abu Talib sangat terpandang. Memang beliau sangat terpandang. Karena anak daripada Abdul Muttalib. Jadi memang suku Quraisy, suku keluarga baginda Nabi, keluarga terpandang di sana. Jadi nanti dalam kisah akan disebutkan bagaimana peran Abu Talib yang sangat berarti di dalam awal-awal perjuangan baginda Nabi SAW. Orang yang marah dengan baginda Nabi karena risalahnya di saat berhadapan dengan Abu Talib yang pasang dada, mundur. Karena menghormat Abu Talib. Jadi jasa Abu Talib sangat besar di awal-awal perjuangan baginda Nabi SAW. Sehingga dengan wafatnya Abu Talib nanti Nabi pun sangat bersedih. Adapun di dalam nanti ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang menjadi penenang hati. Jadi Nabi di luar tenang hatinya, aman dengan Abu Talib. Dan dari dalam ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Baik, kemudian kita lanjutkan. Jadi setelah bersama Sayyidina Nabi bersama pamanda beliau Abu Talib, apa yang dikerjakan lah ini tadi? Dia hidup seperti orang normal. Umumnya di sana adalah gembala kambing dan sebagainya. Justru gembala kambing adalah muqaddimah menjadi seorang yang bisa meriayah mengayomi umat. Khulasah rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Ringkasannya adalah setelah ibundanya, kakeknya. Setelah kakeknya, pamannya. Seperti urutannya. Halimah Sa'diyah. Kemudian setelah itu dirawat oleh Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib. Ad-darsu tasadis, pelajaran yang keenam, ra'yuhu al-ghanama wa safratuhu al-ula ila Syam. Makanya hidup beliau biasa. Seperti anak sendiri, bukan manja, bukan nakal, bukan. Seperti anaknya sendiri, anak pamannya Abu Talib. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharih, di masa kecilnya baginda Nabi, yar'al ghanam, mengembala kambing. Li ahli Makkah, miliknya orang Mekah. Ada, bukan kambing sendiri. Bi ujratin ya'ishu minha, dengan biaya, dengan gaji untuk bisa menopang kehidupannya. Ini anak kecil mengembala kambing. Baginda Nabi SAW. Suatu cara hidup yang sangat sehat. No problem. Tidak ada masalah. Walamma balaghat tasi'ata, setelah sampai umur 9 tahun min umrihi, dari umur beliau, safar ila Syam. Ini pergi ke Syam ini ada beberapa riwayat, tahunnya berbeda-beda. Ma'a ammihi Abi Talib. Berarti seolah-olah tahun langsung begitu. Apakah tahun 9? Memang tahun ke-9 adalah sudah di Abu Talib. Bitijaratin, untuk bawa barang dagangan. Dilatih, diajak berdagang. Dan itu nanti, itu ilmu yang diajarkan ayah oleh pamanda beliau, ilmu yang dipakai oleh Nabi. Dan menjadikan beliau adalah sukses di saat harus membawa barang dagangannya
Sayyidah Khadijah sebelum menjadi istri beliau. Nanti ada cerita panjang. Pokoknya pendidikannya dari sini. Ini yang baru sekolah ekonomi. Fakultas ekonomi, cara berdagang, cara ini, cara bergaul, cara diajarkan. Sampai di sini insya Allah. Ada insya Allah ini agak panjang. Nanti kisah Rahib Bukhairah akan kita hadirkan dalam kisah yang spesial, yang khusus insya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi pergi ke Sam membawa barang dagangan. Sampai di sana nanti, rupanya ada orang yang sudah mencurigai kedatangan baginda Nabi. Ini kok, apa namanya, aneh ya. Karena ada seorang tokoh agama yang sudah menanti-menanti kedatangan Nabi dan sangat mengetahui tanda-tandanya. Kalau berjalan akan dipayungi oleh mendung. Lah kok ada mendung berjalan mengikuti orang, ini mesti ada orang hebat di bawahnya. Dan tiba-tiba berhenti dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti adalah kisah lanjutannya tentang seorang tokoh agama yang merindukan kedatangan Nabi dan dia yakin bahwasanya itu Nabi Muhammad dan dia akan berjanji kalau nanti sudah Nabi Muhammad dapatkan wahyu akan membelanya. Cuman orang tersebut tidak sampai. Sudah keburu meninggal sebelum Nabi Muhammad menjadi utusan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.